Hai, bertemu lagi di channel obrolan horor. Jadi teman-teman, obrolan horor di sini, obrolan horor ingin menceritakan kisah yang sangat-sangat menyeramkan. Siapa sih yang nggak tahu film Annabelle? Aku tahu kok kisah Annabelle yang ada di film kan. Nggak tanya, emang kamu tahu gitu kalau kisah asli dari Annabelle? Nggak tahu bang, yang aku tahu kisah cinta kita. Hehehe. Hah? Apaan sih kamu? Masih bocah bilang cinta? Hehehe, bercanda bang. Tapi emang benar ada cerita aslinya? Ada, bahkan lebih serem dari filmnya loh. Ya iyalah bang, namanya juga film, bisa disetting. Nah ini dunia nyata. Oh, helm hijau. Maksudnya bukan helm hijau bang. Perasaan dari kemarin helm hijau mulu ikut-ikut deh. Hehehe. Emang kamu mau aku ceritain? Mau bang. Hehehe. Aku sama penonton udah kepo nih. Mau tahu aja apa mau tahu banget nih? Mau tahu aja deh. Bodoh amat. Kok gitu bang? Udah jangan nangis. Maksudnya kamu dan penonton harus subscribe dulu obrolan horor, terus like dan share ya. Iya deh ya. Kalian jangan lupa untuk subscribe ya, biar ceritanya dilanjutin nih. Oke, terima kasih. Nah guys, sebelum dimulai kisahnya, subscribe dulu ya. Bantu channel obrolan horor agar lebih berkembang dan nanti bisa menceritakan kisah-kisah horor yang lainnya juga. Jadi subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor yang lainnya juga. Lagi-lagi cerita horor, nggak ada habis-habisnya cerita horor. Dan di video kali ini, obrolan horor akan menceritakan sebuah kisah dari Annabelle. Apakah kalian salah satu yang sudah melihat film horor berjudul Annabelle? Jika mungkin, kamu bisa melukiskan bagaimana horornya film tersebut. Tapi, tahukah kamu bahwa kisah yang menyerupai boneka Annabelle ini juga pernah terjadi di dunia nyata loh. Bahkan, kisahnya disebutkan lebih mengerikan daripada filmnya. Di dunia nyata, boneka Annabelle ternyata penampilannya tidak begitu menyeramkan seperti yang ada di film. Ia hanyalah boneka kecil dengan mimik senyum yang tipis dan rambut merah lurus. Matanya bulat, hidung segitiga, tidak terlihat menyeramkan sama sekali. Tapi tunggu dulu, karena apa? Yang bersemayam di dalamnya bikin semua orang merinding. Itulah kenapa boneka tersebut harus disimpan di dalam kotak kaca di Museum Okultisme di Monroe. Lauren Warren pernah berkata bahwa buku bulu. Bentar. 1970 dan sekarang 2020. Udah 50 tahun berarti lewat cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang pernah menyaksikan secara langsung, tapi kisah itu menjadi urban legend yang sangat dipercaya oleh sebagian orang. Boneka tersebut awalnya dihadiahkan kepada Donna, tak disangka boneka itu justru menjadi mimpi buruk bagi keluarga mereka. Tahu gak sih, Annabelle mulai kerap kali berpindah-pindah tempat dengan sendirinya. Pada suatu ketika, boneka itu melayang. Terungkap bahwa dalam tubuh boneka itu bersemayam roh jahat gadis kecil bernama Annabelle Higgins. Annabelle sangat dekat dengan boneka tersebut hingga ia tak pernah lepas darinya. Suatu ketika, boneka itu benar-benar marah pada Lou, teman dari Donna. Boneka itu sudah menduduki dada Lou dan mulai menyerangnya sampai Lou pingsan. Kemudian tersadar, namun dia tidak bisa memastikan apakah itu halusinasi atau kenyataan. Pada hari berikutnya, Lou mendengar suara misterius dari sebuah ruangan. Saat dihampiri, mereka sudah mendapatkan boneka sudah duduk di kursi dengan senyum tersungging. Ya, pastinya Lou kaget ketika tiba-tiba suara ada bekas cakaran di dada mereka. Ed dan Lauren kemudian mendatangi rumah Donna setelah
sebelumnya diberitahu oleh seorang pendeta setempat. Mereka mendengar kisah tentang boneka jahat yang sangat misterius. Setelah melakukan penyelidikan secara menyeluruh, Ed berkesimpulan bahwa ada roh jahat yang bersemayam di boneka itu. Mereka lantas mengikatnya roh jahat tersebut supaya tidak keluar dari tubuh boneka itu. Boneka ini pun lantas dibungkus dan disimpan di dalam kotak kaca di Museum Okultisme hingga sekarang. Pengunjung museum boleh melihat boneka itu, tapi dari jarak dekat sekalipun lantaran dianggap tidak berbahaya. Tapi jangan coba-coba untuk mengejeknya. Suatu ketika pacarnya yang juga ikut dalam kejadian tersebut pada akhirnya harus dirawat di rumah sakit selama setahun. Kisah tersebut dipercayai kebenarannya meskipun tidak ada satupun bukti otentik yang memperlihatkan bahwa boneka itu benar-benar hidup. Nah guys, gimana ceritanya? Seru? Menyeramkan? Suka? Nah kalau gitu subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor yang lainnya. Jadi teman-teman obrolan horor, kesimpulan di sini, dimanapun kita berada kita harus jaga sikap ya, karena kita hidup di dunia ini nggak sendirian dan kita berpikir positive thinking aja kali ya. Mungkin si pengejek itu tadi kecelakaan di mana si pengendara tidak fokus jalan yang akhirnya terjadi kecelakaan. Nah guys, jika kalian berkendara tetap ikutin peraturan berkendara ya, biar kalian selamat sampai tujuan. Bang, kenapa kok jadi bahas peraturan berkendara sih? Gak apa-apa, nasihat sedikit. Hehehe. Lagian demi keselamatan umum apa sih yang enggak? Ya udah deh ya. Nah guys, cukup sampai di sini aja ya. Obrolan horor akan menceritakan kisah-kisah horor yang lainnya juga. Jika kalian mempunyai cerita horor, kalian bisa DM aja di Instagramku ga_tul. Nanti akan kubuatkan ceritanya. Jadi tunggu aja kisah-kisah horor yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.